Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan seperti biasa di video kali ini kita akan membahas untuk koin dan token yang udah teman-teman request di kolom komentar. Hari ini kita akan bahas untuk koin INJ sama VRA ya, sesuai dengan requestan dari Bang Wibu Abadi. Minta dibahas, kita akan coba untuk lihat pertama dari Injective atau INJ. Harganya hari ini ada di kisaran 110 ribu rupiah, teman-teman. Ini merupakan sebuah proyek revolusioner yang bertujuan untuk membuat pertukaran mata uang sepenuhnya terdesentralisasi. Jaringan dioperasikan oleh publik. Nah, jadi yang namanya proyek bersifat decentralized exchange atau desentralisasi finance ya, decentralized finance, itu merupakan sebuah proyek yang bisa dibilang Web3, teman-teman. Berbasiskan Web3, di mana di dalamnya teman-teman bisa banget untuk melakukan transaksi jual beli di sini, melakukan staking, dan juga ekosistem yang lain yang tersedia pada fitur yang dimiliki oleh Injective sendiri. The blockchain built for finance. Untuk menggunakannya, nah ini investor-investor besarnya ya, dia di backup oleh Binance, Pantera, Jump, Mark Cuban. Dia bikin Injective. Dan kalau kita perhatikan dari uh, kegunaannya, mereka udah support untuk smart contract ya, teman-teman, terutama smart contract yang dimiliki oleh BNB, BNB Smart Chain. Dan kalau kita lihat juga dari di bawahnya, ini adalah ekosistem-ekosistem yang menunjang proyek ini. Ada Astropod, Frontrunner, ada Felix, ada Helix, ada Mito, QRT Exchange. Jadi itu beberapa platform partnernya lah yang diajak kerjasama sama Injective ini dalam hal pengembangan project finance mereka. Nah, untuk menggunakan Injective, teman-teman itu harus bikin wallet ya, Injective Wallet, kemudian belilah INJ, kemudian baru kita bisa mengeksplor nih aktivitas di dalam platformnya. Juga ada platform Bridge Asset, yaitu memungkinkan teman-teman melakukan transaksi lintas blockchain juga. Kita bisa explore ekosistem yang ada di dalam platformnya, teman-teman. Ini platform-platformnya kerjasama dengan banyak sekali perusahaan dan juga venture capital ya. Gitu. Kalau dari Twitter sendiri, mereka cukup aktif. Ada berita terbaru nih, Injective akan launching yang namanya Injective Token Burn Upgrade INJ 2.0. Waduh, ini upgrade atau burning nih sebenarnya, atau burningnya yang di-upgrade. Jadi Injective hari ini merilis pemutakiran tokenomik terbesarnya secara dramatis dan meningkatkan jumlah INJ yang dibakar setiap minggu. Oh, jadi upgrading untuk burningnya, teman-teman. Jadi mereka fokus nih sekarang untuk mengurangi supply, karena kebanyakan ya, supply di marketnya kebanyakan, sehingga ya harus dikurangi jumlahnya, sehingga diharapkan harganya bisa lebih strong lagi, teman-teman. Sejak peluncuran mainnet, Injective telah mengubah dirinya menjadi pusat kekuatan global. Injective sekarang menjadi protokol blockchain layer 1 tercepat melayani beragam seperti DX, DeFi, NFT, gaming, LSD, dan juga lain-lain. Jadi bisa dibilang sekarang mereka mau fokus burning aja nih, teman-teman, karena supply-nya harus dikurangi ya, karena udah kebanyakan aja. Nah, sekarang kita lihat nih berapa jumlah dari supply maksimum. Kalau Injective, supply maksimumnya ada di 100 juta, sementara yang beredar sudah sebanyak 83 juta, teman-teman. Jadi sangat-sangat banyak ya. Untuk pasarnya sendiri, Injective udah hadir di exchange besar seperti Binance, KuCoin, Coinbase, ada Kraken, dan kawan-kawan. Jadi untuk likuidasi nggak ada masalah buat INJ. Lalu bagaimana untuk pergerakan harganya? INJ so far masih cukup strong, bertahan di kisaran 7,2 dolar. Kemarin sempat naik sampai 9,7, tapi akhirnya terkoreksi ya, teman-teman. Dan sekarang volume perdagangan turun, rendah banget. Terus juga, tapi belum belum ada penurunan yang dalam banget sih dari INJ, karena mungkin ada sentimen dari burning coin ini ya, sehingga menyebabkan harga dari INJ cenderung strong untuk sekarang ini. Kalau bagi saya sih INJ masih akan cukup berpotensi lah. Tapi satu lagi nih, yang namanya decentralized exchange itu wajib waspada, karena regulasi Amerika Serikat ini masih belum terlalu jelas untuk DeFi, guys. Takutnya mereka cukup ketat, sehingga ya itu bisa menjadi sentimen yang nggak bagus bagi DeFi. Apalagi kemarin ada kasus seperti Curve Finance, CRV ya, yang kena hack. Itu kan bisa jadi apa namanya, alasan juga untuk regulator biar bikin regulasi yang ketat, biar
kejahatan-kejahatan semacam itu cenderung bisa diminimalisir. Nah, semakin ketat regulasi, semakin susah exchange itu berkembang. Mereka pengen buat inovasi ini itu nggak bisa karena regulasinya terlalu ketat. Tapi kalau udah dikasih kelonggaran, resikonya keamanan. Jadi ada ya sesuatu yang negatif dan positif sebenarnya dari yang namanya regulasi. Jadi untuk sekarang ini saya rasa INJ masih akan menarik teman-teman, apalagi ada berita burning. Cuman menurut saya sih minggu ini cukup rawan aja. Dari Bitcoin belum memberikan kepastian juga nih pergerakannya mau naik apa turun. Bitcoin masih tetap struggle di posisi sekarang. Terus juga ING juga sama-sama aja, dia masih struggle juga. Tapi kalau kita melihat dari technical ya, teman-teman, so far ING masih punya level support di kisaran 5,6 dolar. Support yang menurut saya kuat. Dan kalau dari segi pergerakan jangka pendek, dia ada semacam trendline minor. Di sini sudah breakout dari sebuah channel, descending channel, dan sekarang baru aja breakout, teman-teman. Menurut saya ini potensi yang cukup baik untuk ING kembali meningkat. Tapi apakah dia bisa meningkat apa enggak, saya rasa nggak akan terlalu mudah ya, teman-teman, karena sentimen dari market belum cukup bagus untuk sekarang. Kemungkinan masih bisa naik, targetnya jangka pendek sampai di 8,1 dolar. Kita lihat apakah bisa menembus area tersebut atau enggak, dan level support yang terdekat ada di 6,4 dolar. Jadi gitu sih, saya nggak berusaha buat coba nebak-nebak harganya ya, tapi kalau saya percaya INJ ini masih bakalan recover kok ketika next bull run. Semoga aja seperti itu guys, karena naik ke 20 dolar dari harganya sekarang hanya 7 dolar, saya rasa nggak hal yang sulit lah teman-teman. INJ bisa dibilang cukup kuat nih bertahan ketika bear market kemarin. Jadi sesuatu yang positif ya secara fundamental. Sekarang kita akan bahas yang Veracity atau VRA, teman-teman. Veracity adalah sebuah project berbasiskan dengan video view ya. Mereka mengatakan mereka berfokus pada protokol Proof of View sebagai lapisan produk dan juga platform e-sport Fight Club, teman-teman. Jadi VRA ini bekerja sama dengan beberapa layanan, baik itu e-sport, kemudian juga pertandingan olahraga, teman-teman. E-sport itu kayak game online gitu ya, main game online di depan PC. Nah, itu dari Veracity itu menawarkan semacam kemudahan dan juga reward buat community-nya yang menggunakan platform ini, teman-teman. Jadi untuk berkontribusi di platform ini ya kalian harus punya VRA ya, token VRA. Kemudian kalian harus simpan dia di posisi yang aman, bisa di lending atau di cold storage pun juga bisa, teman-teman. Kemudian kalian bisa berpartisipasi nih dalam cara advertise yang mereka lakukan. Jadi intinya teman-teman bisa cari uang di platform ini guys. Jadi platform ini tuh mirip kayak apa ya? Mungkin kayak platform streaming gitu ya teman-teman. Streaming gitu, ini ada chart yang menunjukkan bahwa impressionnya bagaimana, akun-akun yang verify yang ada dalam videonya. Jadi dia itu menawarkan video gitu loh, makanya namanya proof of view. Jadi ya proof of view teman-teman. Jadi ditenagai oleh viewers. Jadi semakin banyak orang yang pakai viewers melakukan apa namanya view di project ini, itu semakin bagus buat Vera. Ini kalau kita perhatikan dia mirip kayak YouTube gitu ya, ada YouTube Analytics. Nah, ini kita harus login kalau kita mau menggunakan platformnya guys. Itu kalau dari Twitter mereka masih cukup aktif nih, mereka bilang mereka adalah salah satu social fi yang cukup populer ya, disejajarkan sama Solana, Cardano, Matic, Kabar, Algorand. Vera ada di posisi ini teman-teman, berapa nih, 1 2 3 4 5 6 7 8, posisi 8 ya menurut CryptoDebt dari Ukraina gitu. Kalau untuk saat ini menurut saya untuk VRA sendiri kayaknya masih mendapatkan banyak tantangan juga ya dari kompetitor-kompetitor lain, seperti ini proyek-proyek lain seperti Trias, KCS dari KuCoin Token, kemudian ada Root, ada Tara. Itu kompetitor-kompetitor dari project VRA sendiri. Mereka juga ada beberapa kerjasama, ada beberapa apa namanya kegiatan seperti live YouTube teman-teman dengan kegiatannya nih apa nih, ada sekitar 100 miliar juta dolar ya, sorry, 100 100 miliar
100 miliar dolar problem yang didapat dari fraud, teman-teman. Fraud. Oke, struggling sekian. Banyak banget ya. Ini kayaknya masalah-masalah yang ditimbulkan dari pembahasan mereka di acara Singapura, teman-teman. Ada acara token 2049 di Singapura. Mereka ada speech di sana dan membahas soal masalah-masalah yang ada, terutama soal kejahatan di dunia proof of view. Ini dia menghadiri event kemarin. Tentunya dengan dia hadir di event tersebut, orang makin kenal sama yang namanya Verasity. Mungkin akan mendapatkan adopsi daripada beberapa investor di sana juga. Itu sih buat Verasity saat ini, teman-teman. Kalau kita perhatikan dari exchange yang bisa memperdagangkan, dia udah ada di KuCoin, Bithumb, kemudian Uniswap, Bitfinex, dan kawan-kawan. Ada potensi buat Vera ya. Nah, itu sih teman-teman. Sekarang kita akan lihat ya gimana tokenomiknya. Kalau kita lihat dari jumlah token beredar, VRA itu ada maksimum supply sebanyak 110 miliar VRA, dan yang terilis itu baru 10 miliar saja. Masih 9% nih teman-teman. Masih cukup banyak yang bisa dicetak ke depannya. Jadi kalau kita perhatikan dari harga VRA agak melempem ya, agak melempem. Kalau menurut saya sih dari segi project, teman-teman, dia punya satu kendala, yaitu sebagai token reward, sebagai intensif untuk para kontributor di platform Verasity ini. Jadi kalau teman-teman lihat ya, dia didirikan di tahun 2018, Verasity generasi berbagi video. Berikutnya bertujuan untuk menciptakan sistem yang adil bagi kreator konten, memperoleh penghasilan dari karya mereka, dan pengiklanan yang mendapat nilai atas pengeluaran iklan mereka. Jadi ibarat seperti Google lah, seperti apa namanya YouTube, teman-teman. YouTube kreatornya bisa dapat AdSense kan dari YouTube. Jadi VRA ini kurang lebih kayak gitu ya. Dia mengusung desentralisasi, teman-teman, sebuah platform juga untuk berbagi video, di mana kontributornya di dalamnya itu juga bisa memperoleh reward. Nah, masalahnya adalah sebagai reward itu, teman. Nah, karena Vera sebagai reward, token reward, otomatis setiap kontributor yang mungkin udah dapat cuan dari Vera dapat ya semacam reward lah dari advertisingnya, ya mereka jualan dong, realisasikan profitnya, sehingga yang menyebabkan selling pressure terhadap Vera juga cenderung tinggi nih. Karena kalau kita perhatikan, Vera kalau mau naik ke all time high-nya, dia harus balik lagi ke kisaran kenaikan 2.200%. Kalau menurut saya sih cukup possible, apalagi jumlah Vera masih cukup sedikit yang beredar. Tapi yang kalian harus perhatikan adalah mau nggak nih wheels-nya untuk gerakin harga Vera. Gitu sih. Kalau wheels-nya agak nanggung-nanggung ya kemungkinan enggak. Dari segi volume perdagangan sih turun, smart money juga cenderung turun. Dan juga selling pressure di Vera masih cukup tinggi ya. Apalagi dia baru aja membentuk pola yang namanya falling wedge pattern, tapi sepertinya dia kehilangan momentum, guys. Jadi ini udah kehilangan momentum. Harusnya dia di sini udah menunjukkan ancang-ancang breakout, tapi di sini justru malah dibawa turun dan tidak berhasil menembus trend line yang tampak, teman-teman. Sehingga menurut saya Vera agak melempem ya. Kemungkinan targetnya masih akan kembali koreksi nih, teman-teman. Jadi mungkin target berikutnya di support kisaran 0,0034 dolar, teman-teman. Ya gitu aja buat pembahasan Vera. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada poin lain buat dibahas, boleh banget tulis langsung di kolom komentar. Next time kita akan coba untuk ulas, teman-teman. Jadi thank you banget yang udah support channel ini, yang udah selalu sharing. Saya tahu kalian baik banget, teman-teman, sharing video kita ke komunitas atau ke orang yang membutuhkan ya. Sangat-sangat apresiasi. Semoga makin banyak orang yang bisa mendapatkan view, teman-teman, dari sebuah video yang sederhana ini, teman-teman, dan semoga kebaikan kalian selalu dibalas. Jadi gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat. Aku mau introduce sebentar nih, kita punya komunitas diskusi di Telegram. Buat teman-teman yang punya Telegram, yang mau sama-sama diskusi, boleh join ya, linknya ada di kolom deskripsi. Itu aja guys, akhir kata saya Andri, makasih.